hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sangat bersyukur Bapa di hadapan Engkau. Berkat anugerah dan pertolongan Engkau, kami bisa berkumpul di sini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Nah, sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, Engkau buka pintu hati dan pikiran kami, supaya kami mendengar firman-Mu dan membawa berkat daripada-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa di hadapan Engkau, bila ada kuasa setan, kuasa iblis, roh kejahatan yang mau mengganggu kami untuk mendengar firman-Mu, kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan, hanya di dalam nama Yesus kami tolak Bapa keluar dari tempat ini. Engkau undang kuasa Roh Kudus-Mu supaya hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita. Kita akan membuka firman Tuhan dari Alkitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Saya akan membaca perikopnya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita mulai 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut fasik dan berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam pergumulan cemooh, tetapi Nah, sekian firman Tuhan yang sudah kita baca. Makna dari firman Tuhan: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak menurut nasihat orang yang tidak mengenal Allah. Tidak ikut dalam dosa mereka. Contohnya, kalau kita dapat masalah, kita tidak usah mencari jalan keluar, minta nasihat orang yang tidak mengenal Tuhan. Alangkah baiknya kita minta nasihat kepada orang yang takut akan Tuhan, atau kita berseru saja kepada Tuhan, berdoa. Yang selanjutnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berkumpul bersama orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang Tuhan mau pada kita merenungkan firman Tuhan. Dan yang tidak duduk dalam percemoohan. Maksudnya di sini, bila kita ngumpul, bila kawan kita ngomongin orang lain, lebih baik kita diam atau lari saja. Itu makna dari ayat yang percemoohan ini. Ayat yang kedua. Tetapi yang
kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maksud Tuhan biar kita mau merenungkan firman Tuhan. Bila kita mau tidur, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Walaupun tidak mampu satu halaman, satu ayatlah dulu. Kita berdoa kepada Tuhan, minta agar Tuhan bisa memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita tidak berdoa, banyaklah cobaannya, ngantuklah, pusinglah kepala. Kalau kita minta kepada Tuhan, minta kekuatan dari Dia, baru kita baca siang dan malam. Bangun tidur, kita buka lagi firman Tuhan sebelum melaksanakan pekerjaan kita. Kita berdoa lagi, minta kepada Tuhan biar kita mampu untuk baca firman Tuhan. Setan tuh memang tidak mau manusia tahu isi firman Tuhan, karena dia takut bila kita tahu isi firman Tuhan. Tetapi yang membuat kita mampu, kita berdoa kepada Tuhan. Itulah yang bisa membuat kita mampu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan, walaupun begitu singkat, barang kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Walaupun begitu singkat pembacaan firman Tuhan, tetapi kita harus belajar untuk membaca firman Tuhan. Berulang-ulang kita membacanya dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Biarpun sampai kapan selesainya, kita harus belajar. Itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan, kita belajar tentang firman-Nya, berdoa, bersyukur. Walaupun kita dapat masalah atau tantangan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kalau kita keadaan sehat, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Untuk menutup firman Tuhan ini, saya minta Pak Hineni. Oke, sebelum ditutup ada yang mau menambahi? Lain, ada? Kalau tidak ada, saya hanya mau tutup dengan satu cerita nyata ya, bahwa yang penting di dalam Tuhan itu adalah ketaatan. Kayak Mama Cia, meskipun pendek tapi dia taat, dia menyampaikan firman. Di dalam sebuah